نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى والسماء سمس البيان في صدور العلماء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله. Sedalam puji, setinggi syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini Allah masih pilih kita di antara miliaran manusia yang bisa terjaga di subuh hari untuk berubudiyah kepadanya. Banyak manusia yang Allah ciptakan pagi ini tak terbangun. Mudah-mudahan tak ada yang lupa bangun. Amin. Maka harus kita syukuri tadi malam tidak ada kita yang berpesan kepada Allah untuk mengingatkan kita menarik nafas. Tapi Allah jaga kita dalam tidur sekalipun tak lupa kita, Pak. Menarik, mengeluarkan nafas kita. Seandainya lupa kita tadi malam, apa cerita kita pagi ini? Maka syukuri nikmat Allah itu tidak saja berupa harta, nikmat Allah itu tidak saja berupa makanan, perhiasan dan sebagainya. Tapi segala apa yang kita pakai ini semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka wajib kita syukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang memperjuangkan kita, yang menyelamatkan kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah meminta bayaran kepada kita. Yang cintanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Yang cinta beliau melebihi cinta Qais dan Laila. Itu untuk cerita Qais dan Laila Bapak Ibu. Lebih lagi Rasulullah itu cintanya kepada umat bahkan ketika mau meninggal dunia. Sayyidina Ali dekatkan telinganya kepada Rasul. Apa kata Rasul? Ummati, ummati, ummati. Awak kalau nak mati apa asobi? Janikah leh, janikah leh, janikah leh. Ya. Rasul tidak. Ummati, ummati, ummati. Maka salawat dan salam yang kita bacakan itu langsung dibalas oleh Rasul. Makanya Bapak Ibu jangan cuma bersalawat tapi bersalamlah kepada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kan pernah ditanyakan sahabat. Ya Rasul, kalau sekarang kami bersolawat bersalam kepadamu, engkau menjawab iya. Tapi nanti ketika engkau sudah tiada, bagaimana kau menjawab salam? Maka apa kata Rasul? Seketika umat itu bersalam kepadaku, maka Allah membalikkan ruh ke dalam tubuhku. Jadi salam kita itu disambut langsung oleh Rasulullah SAW. Maka harapan kita yang terakhir itu apa? Beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita muliakan Bapak Camat Rokan Patkoto, para tokoh, para alim, para ulama, para orang tua, para mursyid, masyayikh, hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya mau mengajak kita berangkat dari hadis Rasul. La tazulu qudimal abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu anil arba. Tidak akan beranjak satu jengkal pun
tapak kakinya seorang hamba pada hari kiamat hatta yas'alu anil arba, kecuali sudah ditanya dia 4 perkara. Yang pertama, an umruhu fima abnahu, umurmu kau habiskan kemana. Wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu, masa mudamu kau pergunakan untuk apa. Wal ilmihi, dan ilmumu, maza amalihi, kemana kau amalkan, apa yang kau perbuat. Dan yang keempat itu wa anil malihi, daripada hartamu, min aina iktasabahu wa fima ampa'ahu. Jadi ini Bapak Ibu renungan. Yang pertama tadi an umrihi fima abnahu, umurmu kau habiskan kemana. Saya yakin yang hadir di sini lahir bayi dulu. Saya tidak yakin kalau ada di sini begitu lahir langsung tua. Ada tunjuk tangan? Tidak ada kan? Kecil kita berproses. Makanya arba'ina yauman nutfah. Pada 40 hari penciptaan manusia pertama ini, kita ini hanya setetes air yang hina. Tidak laku dijual di mana-mana. Kok sombong kita sekarang? Summa yakunu alaqah, summa yakunu mudghah. Jadi berproses kita dari setetes air yang hina, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, lahir brojol ke bumi, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita sholat itu belum tentu sholat kita dipandang Allah loh. Jangan kita merasa habis sholat kita yang paling alim di rokon ompek koto. Kadang-kadang ada Pak orang sekarang ini kan sudah banyak kaji yang salah. Begitu dia tobat tak pandai negur orang lagi. Dulu waktu jahil pada ramah ke orang. Setiap orang lewat depan rumah ditegurnya. Begitu hijrah dia, kan sekarang istilah hijrah Pak, bukan taubat lagi. Kalau dulu kita, si anu tuh dulu jahat, sekarang sudah bertobat. Sekarang kan istilah taubat sudah hilang Pak, diganti jadi hijrah. Si anu semenjak hijrah kacau. Apa tuh? Pandai negur orang lah. Beragama itu supaya kita jadi orang ramah, bukan jadi orang sombong. Ini kadang-kadang kita sholat baru 2 rakaat, negur orang sudah tak pandai. Padahal sholat yang kita lakukan itu mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada orang. Kenapa kita berjamaah ke masjid? Yang pertama tujuannya menjalin silaturahmi. Makanya Bapak Ibu, kalau dulu orang tua kita membawa kita ke masjid itu melatih dan memperkenalkan kita dengan lingkungan. Sekarang yang bahaya, orang tua bawa anak ke masjid bukan melatih, mengasuh. Iya, mengasuh kan? Kita ngajak anak ke masjid melatih, bukan mengasuh Pak. Yang diajak anak itu yang sudah mulai hampir mumayyiz, yang sudah mulai bisa membedakan. Makanya kadang-kadang nih banyak sekarang anak-anak jangan dilarang datang ke masjid. Kalau pipis dalam masjid dilarang lah. Karena kalau pipis ya di WC, jangan dalam masjid. Artinya apa? Kalau mengajak anak itu yang sudah mumayyiz, yang bisa kita perintah. Bukan ngasuh dalam masjid. Nah, jadi bertambahlah umur kita, lahir kita dari kecil, remaja, dewasa, tua. Pertanyaannya satu, an umru fima abnahu. Sudah kemana kita habiskan umur kita ini Pak? Ada orang yang waktu mudanya dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ada yang waktu mudanya ia habiskan untuk bekerja dan sebagainya. Ada yang menghabiskan waktunya berleha-leha. Ketika sekarang tua, taubat. Ketika taubat, sholat Pak. Saya tanya sekarang, kita taubat itu bukan seperti yang di Indosiar. Bagaimana tobat yang di Indosiar? Begitu tobat pakai kain sarung, baju koko, pakai peci ke masjid. Mau saya tanya Pak, pandai sholat tidak? Bukan enteng kereheng tobat itu.
Ampuni kami ya Allah, sholat zuhur niat maghrib. Apa sah sholatnya? Jadi jangan seperti yang kita pikirkan, taubat, minta ampun sama Allah langsung diampuni, sholat selesai. Pandai sholat tidak. Yang kita khawatirkan sholat yang kita amalkan sekarang, yang kita pelajari dulu waktu TPA. Kan kacau. Sholat yang kita pelajari dulu waktu kita TPA. Asal malam Jumat, toga sada, kabiro. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira. Fatihah. Itu yang kita amalkan sekarang. Padahal perintah Rasul, jadidul iman, perbaiki iman. Apa bangga kita Bapak Ibu kalau bisa bikin bakwan cuma rasanya dari dulu sampai 30 tahun bikin bakwan rasanya itu saja. Capek Pak. Makanya sekarang tanya dalam diri kita, ketika kita sholat itu asik tidak? Enak tidak? Anda punya masalah, sholat, habis sholat masalahnya selesai tidak? Ribut dalam rumah tangga, datang ke masjid sholat, habis sholat, kira-kira sampai ke rumah ada senyum tidak? Atau masih konslet? Anda tidak punya beras di rumah, datang ke masjid, ngadu sama Allah, pulang dari masjid, kira-kira dapat beras tidak? Sekarang tanya diri kita, seberapa penting sholat dalam diri kita dan seberapa pentingnya sholat itu membentuk karakter kita. Kalau masih jemu kita melaksanakan sholat, masih capek melaksanakan sholat, bosan melaksanakan sholat, jangan sholatnya yang kita salahkan, tapi orang yang mengerjakan. Jaminan Allah nih Pak. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Si anu rajin sholat, tapi ayam tetangga hilang juga sama dia. Si anu senang sholat, tapi sawit orang sawit dia, sendal orang sendal dia, kambing orang kambing dia. Di mana sholat tadi? Kenapa tidak bisa membentuk karakter? Bukan sholatnya yang salah. Pak, coba kita maknai. Ini kadang-kadang kalau kita bilang munafik salah. Dalam sholat itu kan pengakuan kita. Allahu Akbar. Inna sholati. Sesungguhnya sholatku. Sholat yang mana yang kita persembahkan kepada Allah? Sholat yang mana Pak yang kita persembahkan kepada Allah itu? Sedangkan sholat saja masih malas kita. Digigit nyamuk. Ini kadang-kadang Pak, digigit nyamuk kita sholat. Batal sholat awak tapi tak sadar awak. Menggaruk yang digigit betis. Yang datang tumit sebelah, yang digigit betis sebelah kiri. Yang datang kan tumit sebelah kanan. Nari dia sambil sholat tuh. Bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat, batal. Macam mana Ustaz tak tahan? Baru kena gigit nyamuk. Bayang, sholat mana yang kita persembahkan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Naik khotib ke mimbar, kawan tuh santai bau di parkir mesoji merokok. Ya, khotib sudah naik, pulang saja. Anda tidak terdaftar sebagai orang yang mendengarkan khutbah. Hanya mendapatkan 2 rakaat sholat. Khutbah itu masuk 2 rakaat dalam sholatnya. Ini kadang-kadang di situ orang khutbah, di situnya mandi. Sampai ke masjid, imam ladoki assalamualaikum, barunya tiba. Innaka hamidum majid, barunya Allahu Akbar. Bermain-main dengan Allah. Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita mendatangi Allah dengan meninggalkan dunia? Mampukah kita mendatangi Allah dengan meninggalkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada? Kita lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Buktinya apa? Kita tinggal sholat masih bisa senyum. Kenapa bang tak sholat? Lupa, masih bisa golak. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara.
Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir yang nyata. Apa nak sembahyang? Konang nih. Kenapa tak sembahyang? Lupa. Kenapa tak sembahyang? Sibuk. Kenapa tak sembahyang? Di jalan. Ada cara, Pak. Oh, perjalanan mau ke Pekanbaru, mau ke Bukit Tinggi, ada sholat jamaah, ada sholat qasar. Laki-laki itu, Pak, tak ada dalil yang mendukung meninggalkan sholat. Apapun ceritanya. Ustaz, awak bisulan pas 10 di psikolotaknya, no bisa duduk. Berdiri. Itu tahiyatul macam mana? Model tutilah. Tidak ada dalil yang mendukung laki-laki meninggal. Kecuali laki-lakinya setengah setan. Pakai rok, begincu, pakai subang. Itu. Dan satu lagi, kalau laki-lakinya sudah ikut-ikutan halangan, nah itu tidak usah sembahyang lah. Tapi kalau tidak ada, jangan tinggalkan sembahyang. Tak bisa kau sholat berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring isyarah, tak bisa isyarah. Lain sana antarkan kerote ke Masjid Al-Ijtihad, bu umum datang orang menyembahyang awak, jangan takut lah. Laki-laki jangan tinggalkan sholat, Pak. Tidak bisa lagi sholat. Yang bisa cuma lidah dan kedipan mata. Kedipan mata tuh jadikan untuk sholat. Isyarah namanya. Tidak mampu lagi. Tak ada lagi napas kawan tuh. Datang ke roti selembar. Diumumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kan kalau bahasa awaknya sebenarnya. Maulah sama-sama wak tengok kumahinya sudah tua sembayangkan. Sudah tua tanam lah. Kan itu sebetulnya. Pulang ke rahmatullah, nan kojo mabuk ke rahmatullah mana? Hati-hati kita. Umur itu Bapak Ibu diperhatikan. Makin lama kita manusia ini tidak ada yang makin muda, semua makin tua. Lemah kita lama-lama, Pak. Rabun lama-lama. Tidak ada lagi yang dibanggakan dari kita. Dulu 30 tahun yang lalu, Abah menobeh ladang kok. Kayu-kayu godang santai miangnya. Sekarang rumput di muka rumah no tolok nyabuk leh. Alun tercabik pinggang sakit. Tanda apa? Tanda umur itu sudah nak habis. Jangan buat masalah dalam hidup. Umur itu kita pergunakan untuk menyembah Allah. Bukan berarti kerja kita sholat saja. Agama mengajarkan kita, ayo beramallah, bekerjalah, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, niatkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur ini tak sia-sia. Awak alun ikhlas nak sembahyang. Ada orang ditanya, kenapa bapak belum sholat? Alun dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Hidayah itu tak ada warnanya, Pak. Tak ada bentuknya. Kenapa belum sholat? Belum ikhlas hati. Nunggu ikhlas sampai mati, Pak. Beramallah walaupun tak ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru beramal. Beramallah walaupun tak ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru beramal. Takutnya jelang datang ikhlas itu awak keburu mati. Ini yang bahaya. Karena kita ini Bapak Ibu berada dalam sifat Allah. Apa sifat itu? Sifat mujbar Allah. Kita ini Bapak Ibu makin hari makin tua. Itu mujbar. Yang dimujbarkan apa maksudnya? Yang dipaksakan Allah. Kita Bapak Ibu tua semakin hari itu pilihan atau jalan hidup? Cobalah pikir. Hari ke hari umur makin bertambah, makin tua. Itu pilihan kita atau jalan hidup? Jalan hidup mesti kita jalani. Mau makan pakai ayam, ikan, pakai ikan teri. Itu pilihan atau jalan hidup? Pilihan. Sementara kita makin tua itu jalan hidup. Dipaksa kita untuk datang ke ajal kita. Ini batas kalian sampai di sini. Kita didorong, Pak. Walaupun kita tidak mau berjalan, kita didorong. Mau maksiat kau di situ terserah. Yang penting kau harus sampai ke batas.
Kalau sudah sampai ke batas, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik kau tidak bisa minta kepada Allah untuk diundurkan, sedetik pun kau tak bisa minta untuk dimajukan. Yang jadi pertanyaannya satu, berani mati, amal tak ada. Orang tua dulu sudah bilang, asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat diri tidak sembahyang. Makanya dia minta balik. Siapa yang minta balik? Orang dalam kubur. Parjina namal soleh, ya Allah, balikkan kami ke bumi, kami mau beramal soleh. Orang yang mati ngomong ini, Pak, kenapa kita yang hidup tak mau sholat? Kadang-kadang kita suruh Allah menunggu kita. Hayya 'alas shalah. Sibuk kawan. Apa kata kita sama Allah? Tar lu bro, belum sempat deh. Ya kan itu. Sibuk dek kojo bang. Sibuk dengan aktivitas bang. Kita suruh Allah nunggu kita. Terlalu, kata Roma Irama. Tidak pantas kita Pak nyuruh Allah menunggu kita. Saya yakin kalau ada di sini Pak Camat manggil anggotanya, tidak mungkin bilang, ntar bro ya, masih sibuk nih. Copek kalian datang ke kantor. Gego sado. Allah manggil kita 5 kali sehari semalam. Tah apa kok jawab. Bahkan kadang-kadang lupa kita datang menyembah Allah. Allah tak butuh solat kita, Pak. Seberapa berharga solat kita. Ibarat melogu, Pak. Awak melogu, jangankan orang lain mau mendengar lagu kita. Kita yang menyanyi aja sakit telinga kita dengar kita melagu. Model itu disembayang. Datang kepada Allah. Kita akui di situ. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, lillahi rabbil alamin. Ku persembahkan untuk Allah Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, iyo apa indo? Entah buayo, entah kata. Entah iyo, entah tidak. Umur makin habis, amal belum ada, penyakit sudah datang. Mati bawa apa, Pak? Nggak usah lah neko-neko mikir hidup, mau mengakhiri hidup, mau bunuh diri, gantung diri, nyebur ke sungai Rokan. Nggak usah pun bunuh diri, Pak, mati juga nyawa. Paling repot-repot awak hidup. Karena sudah diatur oleh Allah. Wa ya'maru bi arba'atin kalimah. Bikat birrizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun asaidu. Udah ditentukan Allah. Rizki kita ini sudah diatur. Semua kita punya rizki. Tapi belum tentu semua kita punya uang. Rizki itu sudah diatur Allah. Dan rizki tak pernah salah alamat. Kenapa? Kalau memang sudah diatur Allah rizkinya. Kenapa dia banyak rizki, banyak uangnya? Yang diatur itu rizkinya, bukan uangnya. Kalau Anda mau banyak uang, lowehkan sawit. Habis perkara. Tapi rizki itu, Bapak Ibu, nan powi awako, mueknya paling banyak 2 piring. Ya nah, ada yang sanggup menghabiskan di sini sekali makan sekilo. Tunjuk tangan lo. Nah nengok lo. Enggak, segitu rizkinya. Dan jangan takut ini tidak berisi. Burung saja terbang dari sangkar, sore pulang anak-anaknya sudah makan. Diatur Allah. Rizki itu tak pernah salah alamat. Kenapa kita mesti bingung dalam hidup? Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Kenapa? Karena kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini disuruh menyembah Allah. Menyembah dalam arti kata selalu menghambakan diri kepada Allah. Karena kita ini adalah jongos, pembantunya Allah, budaknya Allah di bumi ini. Kalau kita merasa budaknya Allah, jangan ingin menjadi raja. Kalau kita budaknya Allah, jangan perasaan kita mau menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak manusia yang menantang Allah dengan kesombongannya. Sudah banyak manusia yang menantang Allah dengan kekuatannya. Hancur semua. Fir'aun ditantangnya Allah sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la,
aku Tuhan yang maha besar, aku Tuhan yang maha kuat. Ada orang yang menantang dengan hartanya. Qarun menantang Allah dengan harta. Tak ada campur tangan Allah dalam kekayaanku ini. Tak ada campur tangan Allah dalam hartaku ini. Bapak Ibu, kita punya harta. Nih yang punya emas, yang punya uang, keluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat itu membersihkan. Sesuatu yang dibersihkan itu karena kotor. Kalau kotoran tidak kita bersihkan, alamatnya nginap di rumah sakit. Harusnya ngeluarkan 500.000, keluar 5 juta. Pilih mana? Mohon maaf nih, kita kaji belak-belakan aja Pak. Ada orang yang nggak bisa nginap 2 malam di rumah sakit, kira-kira berapa biaya? Harusnya kita keluarkan sekian, zakat mal, zakat fitrah, tidak kita keluarkan, Allah yang keluarkan, selesai kita. Ya, hati-hati, hati-hati. Bukan berarti kita keluarkan zakat itu karena Allah butuh uang kita, tidak. Allah itu al-mughni, al-ghani, yang maha kaya. Kita kaya terbatas. Jadi jangan sampai harta itu melilit kita. Umur habis, harta habis. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan umur. Selagi umur itu masih Allah titipkan sama kita, dekatkan diri kepada Allah. Jangan merasa terpaksa untuk melaksanakan ibadah. Karena dipaksa pun kita, yang namanya ibadah itu kewajiban. Apa kewajiban kita? Kerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Itu. Jadi umur ini jangan kita sia-siakan, pada batasannya. Tidak lama lagi kita ini. Tidak lama lagi. Kenikmatan dunia saja sudah banyak berkurang dari kita. Ada di antara kita yang sudah dilarang, jangan makan cabai. Jangan makan yang bersantan. Jangan makan daging. Jangan makan sayur-sayuran. Sudah banyak kita yang terhukum, Pak. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Disempitkan Allah hidup kita. Banyak harta tak bisa kita nikmati. Jangan main-main dengan umur. Ketika sudah habis masanya, mau tobat bagaimana lagi kita? Amal apa yang kita bawa? Yang kedua, wa anjasadihi bima ablahu. Masa mudamu kemana dihabiskan? Ada orang tua rajin ke masjid, ada orang tua rajin baca Quran, ada orang tua rajin silaturahmi, wajar karena sudah kadaluarsa. Kita ini kadaluarsa Pak, expire. Bahasa Inggrisnya susah. Expire. Pak Jirusli itu ahli bahasa Inggris tuh. Expire. Kadaluarsa. La hilang, la lampau, la talampau. Nah itu artinya tuh. Jadi kita ini andai kata Allah berikan kesempatan panjang umur pun belum tentu kita akan bahagia. Jadi sekarang ini selagi masih bisa bertahan, pertahankan amal ibadah kita Pak. Jangan pikirkan pahala amal, ndak usah. Kalau karena pahala Pak kita masuk surga. Kalau karena pahala kita nanti bahagia di akhirat. Mudah cari pahala Pak. Togak topi jalan tuh asal lewat orang senyum. Pahala kan? Tapi bukan pahala Pak. Ada orang Yahudi. Ini ada dua cerita, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, yang satu pelacur, yang satu orang tukang maksiat. Berjalan di padang pasir, dia lihat ada anjing yang sudah kurus menjulur lidahnya karena haus. Maka ibu hatinya, dia buka sepatunya, dia ambil air. Dia berikan dulu minum anjing ini, sedangkan dia pun dalam keadaan yang sudah sekarat. Didulukannya anjing tadi, sehingga hilang ju'i wal atas, hilang lapar dan haus si anjing tadi. Segar kembali anjing itu. Sementara si perempuan tadi yang mengambil air belum sempat dia minum, mati dia. Allah ridho dengan perbuatannya. Dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Awak tunggang langgang sembayang. Rasul dibawa Mi'raj sama malaikat Jibril sampai di neraka. Rasul terkejut. Ya Jibril, itu kan umatku yang sering sholat, yang senang melaksanakan ibadah. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Apunan di kojo uang itu kojo inyo. Ruku orang, ruku inyo, sujud orang, sujud. Entah mana ti bacaan ruku, entah mana bacaan sujud. Tuh. Jadi sekarang ini kita masih diberikan kesempatan, ayo Pak, pergunakan sebaik-baiknya. Tentang ilmu, kemana kita pergunakan? Salah satu ilmu itu yang tafa'u alaih, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Yang ingin kita bahas sekarang adalah wa'an malihi, dari hartamu. Kadang-kadang kita Pak merasa harta yang kita miliki tidak ada punya orang di situ. Berdosalah seorang yang tidur dalam keadaan kenyang, kata Rasul, sementara tetangganya menahan karena lapar. Pernah tidak kita tanya tetangga kita sudah makan atau belum? Apa kata Rasul? Kalau kalian buat sayur, kalian buat gulai, faksirul ma, banyakkan kuahnya. Artinya apa? Bagi-bagi sama tetangga. Iko kadang ndak bakar ikan asin cie, serokanku menderita gara-gara ikan asin awak. Apalagi bulan puasa, orang lah nanggung lita mulai dari pagi sampai sore tercium bau ikan asin. Kalau udah bulan puasa Pak, ikan asin itu udah rasa seperti spaghetti. Bah kadang-kadang pinang aja udah berubah kayak apel, ya Bu. Saking laparnya. Kata Rasul, bertetangga itu sampai-sampai kata Rasul, aku menganggap bahwa warisan itu akan jatuh kepadanya. Hampir-hampir aku merasa dialah yang mewarisiku. Dekatnya bertetangga. Kadang-kadang yang bertetangga busuk kalang, kok dibuang Bapak Ibu. Tahu busuk kalang? Apa ciri-cirinya? Satu, ciri-ciri orang busuk kalang. Itu kalau ada di antara kita yang seperti ini, tolong buang. Apa salah satunya? Pak, rumah punya pintu. Tiba-tiba berhenti NMAX di muka rumahnya, di samping rumahnya, ditengoknya dari tirai. Itu busuk kalang tuh kalau asal begitu. Apa salahnya dari pintu nengok? Ngapa mesti dari jendela? Kalau sudah diintipnya dari jendela, bodoh jantung. Buk, 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 buk. Lah. Satu. Yang kedua, berhentilah membenci tetangga. Iko dari rumah lah pakai konde, sanggul mak lampir tuh. Pakai, ada ibu-ibu, mohon maaf nih ibu-ibu, ada ibu-ibu pakai sepatu, haknya setipis lidi Pak Inyo nan jalan awak nan ngilu, bilo kejatuh. Lain apa undangan, mulai dari rumah sudah bergaya, sampai di dekat pesta lah sudah diambil nasi, mau disendok nasi tadi nampak dia orang yang dia benci. Hilang seleranya. Diletakkan nasi. Pulang bang. Apa aja? Hilang seleraku. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang punya busuk kalang. Iya. Tetangga beli kulkas, jangan soju awak leh. Bungkus air tuh titipkan di situ. Kak titip ya Bu es batu. Kan lama. Ini dia beli kulkas awak yang kedinginan, dia beli mobil awak yang naik ambulan, dia beli tanah awak yang masuk kuburan. Apa untungnya? Kasihanilah hidup kita. Jangan urus tetangga, urus diri sendiri. Tetangga itu tempat cerita. Anda dengan tetangga cerita loma, Anda toga, Anda akan jadi bahan cerita. Jangan harap kita nanti lepas dari bahan ceritaan orang. Tidak. Punya harta kita, bantu tetangga. Karena nanti ditanya, min aina iktasabau, dari mana hartamu kau dapat? Wa fima ampau, kemana kau pergunakan hartamu itu? Pergunakanlah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita datang ke pasar bawa uang 200.000, masih pening kita mau beli apa. Tapi kadang-kadang di jalan Allah lewat kota impak di muka awak naku sado. Lah lewat baru terjago.
Dan yang ke masjid itu yang sering datang kalau ndak Patimura, Antasari. Kalau Soekarno-Hatta jarang. Ada cie-cie. Padahal modal untuk kembali kepada Allah ini. Laula idza akhartani ajalin qarib fasaddaqo, ya Allah, kalau memang ajalku ini sudah dekat, kalau ajalku ini yang sudah mau datang, ajalin qarib, sudah dekat kematianku, fasaddaqo, bentar dulu ya Allah, aku ingin sedekahkan. Kenapa? Karena salah satu yang menyelamatkan kita nanti adalah shadaqatun jariyah, harta yang engkau sedekahkan. Nih, masjid ini masih butuh tuh. Bapak Ibu ambil bagian. Apa bagiannya? Berwakaf, berimpak, bersodakoh. Wakafkan harta kita ke sini. Tempelkan di masjid ini. Selagi masjid itu dipakai mengalir pahalanya. Ustaz, awak kono lepiti no. Ndak punya uang. Batu bata cari, Ibu. Berapa Ustaz? Terserah. Kalau ndak punya malu, bocie. Letakkan di muka tuh, tempelkan mana kira-kira yang sedang masang batu bata. Ini impak, ini wakafku, itu yang ku mampu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu 200.000 kita bawa ke pasar masih pening, 2.000 bawa ke masjid pade banyak tuh. Nggak percaya? Ada 2.000 di dompet Bapak Ibu, yang 5 lembar, yang 4 lembar baru-baru, yang 1 kusut. Yang mana yang melumpek ke kota impak? Ada yang 2.000 ini baru-baru semua, yang 1 nolnya hilang. Yang mana yang lompat ke kota impak? Untuk akhirat, Pak. Ketika meninggal kita, tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada keluarga yang kita bawa. Infak tadilah yang menolong kita. Impak tadi yang menyelamatkan kita. Dan orang yang mengimpakkan hartanya, kata Allah kepada Jibril, tunjukkan tempat dia dan tunjukkan namaku kepadanya. Maka ketika gorgoroh dia ditunjukkan Jibril. Maka mengikutlah Bapak Ibu, mata ini, hitam ini mengikut dia, memandang ruh itu keluar dan melihat tempatnya. Sehingga terbaliklah mata orang yang meninggal. Hilang hitamnya, tinggal putihnya. Saking asiknya dia melihat tempat dia, balasan yang akan diterimanya. Maka ketika sudah demikian, berkeringatlah dahinya, pecah-pecahlah bibirnya, menetes air matanya. Husnul khotimah insyaallah. Itu tanda yang diberikan Rasul. Kita harapkan demikian, Pak. Kematian kita tidak tahu kita di mana kita mati, bagaimana cara kita mati, kapan kita mati. Karena kita tak tahu itu, perbanyak amal. Karena amal inilah nanti yang menyelamatkan kita. Salah satu cara kita beramal apa? Dengan harta. Makanya sahabat pernah bertanya, ya Rasul, kami berkumpul dengan ahli dusur. Apa itu? Orang-orang kaya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Cuma satu ya Rasul, mereka berinfak. Mereka bisa mendermakan hartanya, sedangkan kami tidak bisa. Mereka bisa beramalia dengan harta mereka, kami tak bisa. Mereka bisa pergi haji dengan hartanya, kami tidak bisa. Kata Rasul, Allah telah berikan jalan kepada kalian. Bukankah tahbid itu menjadi pahala buat kalian? Bukankah takbir itu menjadi pahala buat kalian? Bukankah tasbih itu pahala buat kalian? Menghilangkan duri di jalan pahala buat kalian? Orang kaya beramal dengan hartanya. Nih, saya ulangi lagi Pak. Kemarin sudah saya sampaikan tuh. Yang punya kelebihan harta, Pak, daftar haji. Daftar haji. Umroh Pak sekali 30 juta, 2 kali 60 juta. Berangkat haji Pak, daftar Ustaz 20 tahun. Entah mati dulu, entah macam mana. Jangan urus kerjaan Allah. Daftar haji, rukun Islam itu pertama syahadat, kedua sholat, puasa, zakat, haji. Dalam haji itu ada umrohnya juga. Kau akan ikut-ikut umroh, sering berangkat umroh karena takut tidak bisa berangkat haji. Jangan urusi urusan Allah. Allah fa'alu lima yurid. Berbuat sekehendaknya. Harta kita banyak. Jangan simpan-simpan, Pak. Apa yang cinan, non-cinan. Apa yang kepengen, beli.
ketika sehat. Punya harta ngapain disimpan-simpan? Ini duit digulung pakai karet, lemparkan atas lemari. Lah taruh di bawah bantal. Mati dia. Datang cucu-cucunya. Bersihkan tempat tidur, dapat setompok. Naik atas lemari lah, dapat puluh. Apa untungnya? Apa yang kepengen kita, Pak? Nak berangkat ke Pekanbaru, jalan-jalan, hayo. Nak martabak Mesir, jadi. Nak lotek campur sama martabak, jadi juga. Pokok asal telulu, lululah, sungkah. Ya kan itu. Jangan tunggu sakit. Kalau tunggu sakit, ndak usah minta Pak datang tetangga. Bawa roti, bawa jeruk, bawa buah pir, bawa apel. Yakin Bapak makan itu? Oh enggak? Ngah. Duh. Apa aja? Asem. Dia lagi lontong. Apa? Duh. Ambong. No enggak ngah. Kamilah makan yuk. Nan konyang kawan tuh. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang rubah. Kalau kita datang menjenguk orang sakit, ndak usah bawa buah-buahan. Buah tangan aja bawa. Apa itu? Amplop. Sehat kawan tuh. Kalau bawa buah-buahan penyakitnya nambah. Tapi kalau bawa amplop, sosa ongoknya lope sosa ongok itu. Lah nampak seorang-seorang bawa amplop kan? Alhamdulillah. Sehat ya Bang? Coba kasih buah. Sehat ya Bang? Aja amplop. Sehat ya Bang? 10 orang Pak bawa 100.000. Berapa? 1 juta. Baik ke dokter. Berapa bayar? 200.000. Lope 800. Jadi rubah sekarang Pak. Pada beli apel, pada beli sate, pada beli apa. Pergunakan harta itu untuk bermanfaat. Berarti bawa buah untuk orang sakit tak bermanfaat? Tidak. Karena orang sakit seleranya ditarik Allah. Apalagi keceriaannya ditarik Allah. Dosanya ditarik Allah. Begitu sehat balik 2. Keceriaannya dibalikkan Allah. Kesegarannya dibalikkan Allah. Dosanya tidak. Maka ketika orang sakit, tidak usah tawar banyak-banyak. Orang sakit, Bang mau jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Ini sedang domam. Oh enggak. Enggak kan paina. Ayo Bang, ku traktir makan di mana yang konda hati. Nak jalan-jalan ke Bukit Tinggi jadi, nak poi ke Pekanbaru, ayo aku tanggung semua Bang. Kawan sedang domam. Waktu sehat, tidak akan ada yang menawarkan kita. Seperti itulah hidup. Makanya saya katakan Bapak Ibu, dalam menjalani hidup tidak usah terlalu banyak pikiran. Jalani saja, nikmati kehidupan ini. Karena Allah sudah arahkan ketentuan kita. Matinya kita di sini. Tapi ada mati itu dibagi 2. Satu ajalillah, satu ajali musamma. Ajalillah memang semata-mata dari Allah. Banyak sebabnya. Walau tanpa sebab pun bisa. Kenapa? Wa kafabil asbab wal mautul wahid. Sebab boleh 1000, mati 1. Ada mati musamma, apa dipaksakannya ajal itu datang. Makanya Bapak Ibu, takdir itu sudah ditentukan Allah. Nasib kita yang merubah. Rizki itu sudah ditentukan Allah. Uang itu kita yang merubah. Kalau kita ingin kaya, ingin banyak uang, kita rubah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah nasib kalian kalau kalian tak merubah. Takdirnya Allah berikan kalian rizki, nasibnya kalian tambah rizkinya. Jadi tugas kita sebenarnya di dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kita harta, dititipkan kita ilmu, dititipkan kita pangkat dan jabatan, semua akan perlahan diambil Allah. Sebagaimana yang kita kaji 2 minggu yang lalu. 7 sifat ini Allah berikan kepada kita, tapi sifatnya pinjaman. Punya awak tapi tidak bisa apa nyawa. Kudrat, kuasa. Dulu kita muda, kuat, masih hebat, tapi sekarang sudah lemah. Kudrah ditarik Allah. Ada iradat, kehendak. Dulu banyak selera kita Pak. Jangankan martabak, jangankan roti, jangankan mie plotek sebagainya. Batang pinang dia gigulo loma dia awak. Sekarang iradat itu sudah ditarik. Lah banyak nanti do selera awak.
Hilang selera semua menengok. Kenapa? Karena berangsur-angsur ditarik Allah. Ilmu ditarik Allah. Banyak nan lupa padunan ingat. Banyak yang lupa daripada yang teringat. Sama dulu orang berbisik di balik sawit, ten tedong ade awak. Kinin orang moki di samping telinga awak bertanya awak. Dulu orang di situ bisik-bisik kalian no. Apa tuan tu bang? Dong ada den. Ten kami disabit ten. Iya. Ulun terkilek lah telayang. Kini nah moki orang sampingnya bertanya ibu. Yang kelima basar. Pandangan itu sudah Allah kurangi. Sering terkicu kita dengan pandangan. Kita anggap warna putih rupanya warna krem. Kita anggap warna krem rupanya abu-abu. Tuh tanda tuh pak. Sudah itu tinggal dua leh. Yang satu kalam, lidah kita ini. Makin tua makin dak joleh kok pak. Ndak ada orang makin tua makin jelas ucapannya. Makin tua balik kepada anak-anak. Dulu anak-anak awak mana tontu bisa mengucapkan satu kata pada sonang hati awak dulu. Omaknya, anakku sudah bisa bilang omak. Sudah pandai binga asok kono-kono libe. Apa banyak pintu? Mak beli ko ite niko. Kalau dulu maknya pada sonang hati. Lah pandai bicara, habis kono tuku. Banyak pintu. Inilah yang dipertahankan menjelang kita meninggal dunia. Karena apa? Allah masih menginginkan siapa yang di akhir kalami indan tihali ajali qaulan la ilaha illallah. Ini yang diharapkan Allah. Di akhir kehidupan kita masih mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa mungkin kalau lidah itu tidak akan jelas mengucapkan kecuali di Indosiar. Kalau di Indosiar kan dipegangnya tangan suaminya atau bininya. Jaga keluarga ya, jaga anak-anak. La ilaha illallah. Itu sinetron. Dalam kenyataan tak ada. Makanya ibu-ibu saya anjurkan jangan banyak-banyak nonton sinetron. Ini kadang-kadang muslim kok sekarang bongak-bongak pak. Iya, istri yang tersakiti. Dilompang deh mintua. Ketepak. Aku adalah istri yang sabar. Bukan sabar, bongak. Muslim itu harus punya harga diri. Dilompang orang kalau memang tidak salah bela diri. Kadang apalagi yang suami istri diseret sama lakinya. Aku adalah yang sabar lah. Madak tunggu untuk itu lah. Kan sudah ada nasihat Pak Kua ketika mau menikah itu. Ada sigot taklid. Apabila saya menangani istri saya atau saya meninggal, itu kan sigot taklid. Kenapa dilompang onto? Ayo diambil tasnya dicampakkan. Pergi kau dari rumah ini. Poi, onga, umah hawa. Kalau terjadi perceraian, laki suruh poi. Itu, Bu, karena sesungguhnya ibu ketika hidup bisa bersama. Kalau mati besok yakinlah. Ya, aku cinta padamu lahir dan batin sehidup semati. Duto. Nanapa benar omak samo. Amin jaya. Ibu meninggal misal misal meninggal laki awak ado amanahnya. Sebelum dikubur tolong 3 hari jangan dikubur den lu. Letakkan den di kamar. Enggak, Bu? Mau enggak? Mau tidak? Umah apa yang bangun? Pitihnya. Enggak rela dia, Pak. Umah apa tuh? Mobil kita saja, Pak, tengok. Tiap bulan pening kita cari kreditnya. Pajero. Mati kita, Pak. Yang bawa kita ambulance. Kenapa ndak naik Pajero? Kan agak bergaya sekete ado mayat dibawa naik Pajero. Iko pergi ke rumah sakit naik Pajero, pulang naik ambulan. Kalau boleh ditanya mayat tuh mau naik Pajero atau ambulan, pasti minta naik Pajero dia. Agak bergaya. Jadi jangan terkecoh dengan kehidupan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita seperti doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam dunia ini kita tidak mencari banyak-banyak, Pak. Ketenangan itu yang perlu kita cari.
Kalau senang, banyak orang yang senang, Pak. Tapi tengok orang yang senang mengakhiri hidupnya. Kadang-kadang dia didulukannya ajalnya daripada kehendak Allah. Tapi kalau kita cari tenang, dengan cara apa? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dekatkan diri kepada Allah, terjamin kehidupan kita. Satu. Yang kedua, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, di masa tuanya dia tidak akan pikun. Tidak ada orang alim yang pikun. Tapi kalau jauh dari Allah, maka kita akan menjadi pikun. Menjadi sampah di masyarakat, menjadi beban buat keluarga. Hidup di dunia cari ketenangan. Tidak ada yang lain, Pak. Tenang hidup kita. Tentram hati kita. Tidak banyak sakwa sangka. Tidak ada sakit hati kepada orang. Tidak ada buruk sangka kepada orang. Hilangkan itu semua. Biar lapang hidup kita. Wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan di akhirat. Kalau di dunia kita bisa menjalani kehidupan seperti itu. Di akhirat kita akan mendapatkan hal yang demikian. Wa qina adzabannar. Mudah-mudahan terhindar kita semua dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. 6:30 mungkin ini saja pengajian kita, karena banyak lagi yang akan beraktivitas. Kami juga akan kembali ke Ujung Batu. Banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.